song about people like you. In South America. Edge. Halo sahabat, kembali lagi di channel ini. Channel yang akan membahas sebuah alur cerita dari film-film terkenal, sekaligus mereview beberapa film terbaik yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Du bist der Erste, der hier sein darf. Schließ die Augen. Kali ini, kita akan mereview sebuah alur cerita dari salah satu film yang dibintangi oleh beberapa aktor besar yang tentu sudah tidak asing lagi bagi para penikmat film. Siapa di sini yang tidak kenal dengan Chris Evans? Salah satu bintang besar yang namanya juga kita kenal sebagai Kapten Amerika. Atau Kristen Stewart, aktris cantik yang namanya melambung setelah memerankan Bella Swan dalam film Twilight. Ya, mereka akan dipertemukan untuk beradu akting dalam film yang akan kita bahas kali ini. Fierce People adalah film drama thriller yang dirilis pada tahun 2005. Meski berbau kekejaman, film ini gak terlalu sadis-sadis amat kok. Tapi lumayan mencuri perhatian karena memiliki plot twist yang cukup seru dan juga jalan cerita yang tidak biasa. Film ini diangkat dari sebuah novel dengan judul serupa, bercerita tentang dilema seorang single mother pecandu alkohol yang sedang berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari anak sematawayangnya agar masa depan sang anak dapat terselamatkan dari pergaulan bebas dan juga obat-obatan terlarang seperti dirinya. Alih-alih mencari kehidupan yang lebih baik dengan pindah tempat tinggal ke sebuah kastil milik teman lamanya di suatu desa, justru di desa itulah sang anak harus menerima kenyataan mengerikan di mana ia akan mengalami kebrutalan seksual yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seperti apa perjuangan remaja tampan itu untuk bangkit dari keterpurukan, serta bagaimana cara ia menuntaskan pembalasan dendamnya itu, inilah alur cerita selengkapnya dari film Fierce People. Film diawali dengan memperkenalkan kehidupan seorang remaja bernama Finn yang tinggal di sebuah apartemen kecil bersama ibunya. Terlihat kehidupan keduanya tidak berjalan dengan baik lantaran sang ibu adalah seorang pecandu berat yang saat itu tengah menjalani terapi pemulihan. Wanita itu bernama Earl. Ia berprofesi sebagai perawat sekaligus seorang terapis handal yang sangat ahli dalam menguasai ilmu pemijatan tradisional dari Swedia. Finn yang saat itu baru lulus sekolah berencana untuk pergi dari apartemen itu dan mencari keberadaan ayahnya yang selama ini belum pernah ia jumpai. Diketahui kedua orang tua Finn berpisah sejak Finn masih berada di dalam kandungan. Ayah Finn adalah seorang antropologi yang sukses melakukan riset terhadap salah satu suku primitif yang berada di pedalaman hutan Amerika. Konon, ayahnya itu adalah orang pertama yang berhasil melakukan kontak secara langsung dengan suku Ishkanani yang dikenal sangat kejam itu. Oleh sebab itulah, ayahnya cukup terkenal bagi orang-orang elit di sana. Finn berkeinginan untuk mengikuti jejak orang tuanya itu dengan terus mempelajari sebuah film dokumenter yang dibuat secara langsung oleh sang ayah selama melakukan penelitiannya. Dan dari video itu pula, Finn bisa mengenali ayahnya, meski seumur hidup mereka belum pernah bertemu. Dengan begitu, ia bisa pergi dari kehidupannya yang sekarang karena Finn sudah tidak tahan lagi dengan konflik yang kerap terjadi antara ia dan sang ibu. Suatu hari, Finn yang tengah bersih tegang dengan sang ibu pergi dari apartemennya dan melampiaskan kemarahannya itu dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun sial, Finn yang tengah melakukan transaksi tiba-tiba didatangi oleh segerombolan polisi yang seketika itu langsung meringkus semua orang yang ada di sana termasuk Finn. Sang ibu yang mendengar hal itu langsung mencari cara agar anak sematawayangnya itu bisa dibebaskan dari hukuman penjara. Karena diketahui bahwa saat itu pemerintah Amerika tengah gencar-gencarnya memerangi pemberantasan obat-obatan terlarang itu, dan sudah pasti bagi siapa yang kedapatan mengonsumsi barang tersebut, maka akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Namun pada scene selanjutnya kita dikejutkan ternyata Earl bisa membebaskan Finn dari kantor polisi dengan sangat mudah. Tentu kita bertanya-tanya bagaimana ia bisa melakukan hal itu. Hingga setelah mereka sampai di apartemennya, barulah semuanya bisa terjawab. Ternyata secara terpaksa Earl meminta bantuan kepada salah satu mantan kliennya yang bernama Tuan Osborn. Ia merupakan seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Bahkan saking kayanya orang tersebut, ia bisa menjadikan seorang kepala kepolisian sebagai sopir pribadi dan sekaligus menjadi orang kepercayaannya. Earl lalu meminta Finn untuk mengemasi semua barang-barangnya karena mereka akan segera meninggalkan kota itu dan memulai kehidupan yang baru sebagai pekerja bagi Tuan Osborn. Finn yang merasa bersalah lalu berjanji untuk memperbaiki perilakunya dan tidak akan mengulanginya lagi.
Mereka berdua lalu dijemput oleh supir pribadi Tuan Osborn untuk menuju ke rumah bangsawan tersebut. Dan itu akan menjadi awal dari sebuah petaka yang akan menimpa mereka, khususnya bagi remaja tampan itu. Selama perjalanan, Finn terus-terusan bertanya dalam dirinya kira-kira apa alasan Tuan Osborn bisa sebegitu baiknya kepada mereka. Hingga ia mau membantu membebaskan Finn, sekaligus memberikan tempat tinggal baru untuk ia dan juga sang ibu. Awalnya Finn sempat berpikir apakah jangan-jangan ibunya memiliki hubungan spesial dengan kakek tua itu. Dan kalaupun benar, Finn sesungguhnya tidaklah keberatan. Setidaknya dengan demikian mungkin sang ibu bisa sembuh dari kecanduannya, dan tentu saja sang ibu juga tidak perlu lagi bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setelah mereka sampai, betapa terkejutnya Finn saat mengetahui bahwa rumah yang disiapkan untuk mereka tinggali itu ternyata sangatlah besar dan memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Tuan Osborn juga telah menyiapkan sebuah mobil untuk kebutuhan mereka selama di sana. Gila, baik banget ya si kakek tua ini. Saat keduanya tengah membereskan barang-barang, Finn kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya kira-kira apa alasan dibalik kebaikan Tuan Osborn. Tapi Earl hanya menjawab jika mulai saat itu dirinya telah bekerja untuk Tuan Osborn sebagai terapis khusus bagi bangsawan itu. Tentu saja Finn tak langsung percaya begitu saja. Mana mungkin Tuan Osborn memberikan semua itu jika tanpa suatu alasan khusus. Namun lagi-lagi Finn hanya diam semata-mata untuk tidak menyakiti hati ibunya tersebut. Terlihat sang ibu sebenarnya enggan untuk menerima bantuan Tuan Osborn dan lebih memilih untuk bekerja mandiri seperti sebelumnya. Tapi semata-mata demi masa depan Finn, ia pun terpaksa melakukan semua itu. Meski tanpa ia ketahui bahwa yang sebenarnya akan terjadi, ia telah membawa Finn ke dalam sebuah neraka yang mengerikan. Di hari berikutnya, ketika Earl hendak memulai pekerjaan pertamanya di rumah Tuan Osborn, ia sempat ditegur oleh seorang penjaga yang berada di rumah yang sangat mewah itu. Sang penjaga berkata bahwa seorang pelayan tidak seharusnya memasuki rumah itu melalui pintu utama, melainkan masuk melalui gudang yang berada di pintu bagian belakang. Tuan Osborn yang mengetahui hal itu sontak menjadi marah besar. Ternyata Tuan Osborn telah menunggu kedatangan Earl sejak lama dan baru kali ini ia bisa mendatangkan wanita itu. Di rumah megahnya itu, Tuan Osborn tinggal bersama putri sematawayangnya beserta 2 orang cucu kesayangannya. Di sini cukup terlihat bahwa anak Tuan Osborn tidak begitu suka dengan Earl. Di saat bersamaan, Finn memutuskan untuk berkeliling menyusuri hutan di sekitar tempat tinggal mereka yang ternyata tidak begitu jauh dari rumah utama Tuan Osborn. Di sana lalu Finn bertemu dengan seorang pemuda yang mengalami sedikit gangguan mental yang tengah menggambar sesuatu di atas batu. Diduga bapak pemuda itu masih kerabat dekat dari keluarga Osborn. Di sana Finn juga bertemu dengan salah satu cucu Tuan Osborn yang bernama Brace. Bisa dibilang jika dialah yang nantinya akan mewarisi semua kekayaan dari sang kakek, sekaligus sebagai penerus dari perusahaan besar milik keluarga Osborn. Tapi Brace memiliki kebiasaan yang kurang disukai oleh keluarganya. Ia suka bermain perempuan dan juga gemar melakukan seks secara bebas. Ya, namanya juga anak cowok, badung mah udah biasa. Apalagi kalau banyak duit. Di hari itu pula, untuk pertama kalinya Finn bertemu dengan Tuan Osborn yang tengah bersantai dengan kuda mewahnya. Beberapa hari kemudian, Finn mengalami suatu musibah. Kakinya terperangkap ke dalam sebuah jebakan beruang ketika ia tengah berkeliling di hutan yang berada di pekarangan rumah mereka. Lalu tiba-tiba muncul seorang gadis dari balik pepohonan yang mengira bahwa Finn adalah seorang pemburu liar yang diam-diam masuk ke dalam kawasan hutan milik Tuan Osborn. Gadis itu bernama Maya yang ternyata merupakan adik dari Brace, yaitu cucu kesayangan dari Tuan Osborn. Mengetahui akan hal itu, Finn yang tengah meringis kesakitan mencoba menjelaskan bahwa ia bukanlah seorang penjahat, melainkan putra dari Earl, yaitu teman dekat dari kakek Maya. Seketika itu Maya langsung merasa bersalah dan membawa Finn ke rumah sakit untuk mengobatinya. Maya yang masih merasa bersalah lalu mengajak Finn untuk menemui ayahnya yang tengah terbaring koma karena sebuah tembakan yang ternyata disebabkan oleh perbuatan seorang pemburu liar yang saat itu menyusup ke dalam hutan di pekarangan rumah mereka. Oleh sebab itulah Maya banyak memasang perangkap di hutan itu agar tidak ada lagi penyusup yang masuk ke sana. Terlihat diam-diam Finn ternyata menaruh hati kepada Maya, dan tidak disangka Maya juga merasakan hal yang sama terhadap remaja tampan itu. Buset dah, bapak lu lagi koma woi.
Beberapa hari kemudian, keluarga Tuan Osborn mengadakan sebuah acara besar, yaitu sebuah pesta perayaan untuk ulang tahun Maya. Earl yang mengetahui bahwa Maya tengah dekat dengan anaknya itu, lalu bertanya dalam hatinya apakah kira-kira mereka akan diundang ke acara tersebut. Tapi sepertinya hal itu tidaklah mungkin, mengingat derajat mereka yang bukan siapa-siapa. Secara mengejutkan, Finn lalu memberitahukan kepada ibunya bahwa Maya mengundang mereka secara pribadi untuk datang ke pesta itu, tentu setelah Maya mendapatkan izin dari sang kakek. Mereka pun lalu menghadiri pesta itu dengan perasaan yang sangat senang. Maya yang melihat kedatangan Finn tampak bahagia dan berterima kasih atas kehadiran mereka. Di sana Finn juga tampak akrab dengan Brace, yaitu kakak dari Maya yang terlihat mendukung hubungan sang adik serta memuji ketampanan dari Finn. Tapi berbeda dengan anak perempuan Tuan Osborn, yaitu ibu dari Maya dan juga Brace yang terlihat tidak senang akan hal itu. Terutama setelah mengetahui jika Finn adalah anak dari Earl, yaitu tukang pijat yang dipekerjakan secara khusus oleh ayahnya. Maya tidak ambil pusing akan hal itu dan tetap menjelaskan bahwa Finn adalah seorang pemuda yang baik. Setelah pesta itu selesai, Maya lalu mengajak Finn ke suatu tempat untuk sekedar, ya biasalah anak muda, apalagi kalau bukan untuk melakukan peraduan nikmat. Saat keduanya tengah asik bersama, tiba-tiba mereka dihampiri oleh supir pribadi Tuan Osborn yang menyampaikan sebuah pesan bahwa besok Tuan Osborn mengundang Finn untuk makan siang bersamanya. Di keesokan harinya, Finn lalu mendapati undangan itu dan menemui Tuan Osborn di kediamannya. Finn yang tadinya mengira jika Tuan Osborn akan memarahinya atas kejadian semalam dengan Maya, ternyata Finn salah besar. Tuan Osborn justru membahas hal lain, yaitu tentang rumor yang selama ini banyak dibicarakan oleh orang-orang mengenai hubungannya dengan ibunda Finn, yaitu Earl. Tentu saja Finn mengiyakan rumor tersebut, bahwa selama ini Tuan Osborn telah menjalin hubungan gelap dengan ibunya. Mana mungkin Tuan Osborn mau memberikan sebuah rumah dan membantu membebaskan Finn dari kasusnya kemarin jika tidak ada hubungan khusus di antara ia dan sang ibu. Mendengar hal itu, seketika Tuan Osborn menjadi marah besar dan mengingatkan Finn untuk tidak menghina ibunya sendiri dengan kata-kata seperti itu. Kakek tua itu pun lalu berdiri persis di depan Finn dan menyuruh remaja itu untuk duduk di kursi yang berada tepat menghadap kemaluannya. Iya cuy, Finn benar-benar disuruh menghadap kemaluan si kakek tua itu cuy. Sontak saja Finn berontak dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh kakek tua itu. Tapi Tuan Osborn menyuruh Finn untuk tetap duduk, sembari kemudian dia membuka resleting celananya. Tak disangka, ternyata Tuan Osborn sudah tak lagi memiliki alat kelamin yang disebabkan oleh tindakan operasi untuk menyelamatkan nyawanya dari penyakit kanker yang ia derita. Ia terpaksa menunjukkan hal itu kepada Finn agar Finn tak lagi berpikiran negatif tentang ibunya itu. Alasan mengapa ia begitu baik kepada Finn dan ibunya adalah semata-mata untuk balas budi atas apa yang telah Earl lakukan padanya. Diketahui ternyata Earl telah menyelamatkan Tuan Osborn ketika ia hendak melakukan bunuh diri karena frustasi akibat operasi pengangkatan rudalnya itu. Saat itu Earl mencegah Tuan Osborn dengan berkata, "Sebelum kau melakukan bunuh diri, tolong izinkan aku untuk sekedar memberi pijitan di kakimu. Dan jika setelah itu kau masih tetap ingin mengakhiri hidupmu itu, maka aku tidak akan pernah melarangnya lagi." Berkat keahlian Ibu Finn dalam menguasai teknik pemijatan tradisional itulah yang membuat Tuan Osborn mengurungkan niatnya itu dan kembali menemukan semangat dalam hidupnya. Finn terlihat lega mendengar hal itu dan tak disangka Tuan Osborn sangat menyukai kepribadian Finn yang cukup bijaksana. Keduanya lalu melanjutkan makan siang mereka dan di hari-hari berikutnya Tuan Osborn jadi sering mengajak Finn untuk sekedar menemaninya berkeliling mengendarai mobil mewahnya itu. Finn pun menjadi semakin dekat dengan keluarga Osborn. Bahkan ketika ia sedang menemani Maya dan keluarganya makan bersama, Brace mengumumkan di depan orang-orang kelak ia berharap jika adik perempuannya itu bisa berjodoh dengan Finn dan akan menganggap Finn sebagai adiknya sendiri. Tapi jika dilihat dari tatapannya, sepertinya agak sedikit janggal dengan perlakuan Brace kepada Finn tersebut. Pada malam harinya, Maya kembali mengajak Finn untuk melakukan peraduan nikmat di sebuah bungalow kecil yang hanya ada mereka berdua di sana. Tapi tiba-tiba kaca dari ruangan itu dilempari batu oleh orang yang tak dikenal yang seolah-olah tengah mengawasi mereka. Anehnya, orang itu juga mengambil pakaian milik Finn dan Maya hingga membuat keduanya pergi dari tempat itu dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Sesampainya di rumah, ternyata Earl telah menunggu kepulangan Finn. Ia marah besar karena baru saja menemukan ada serbuk terlarang yang terdapat di kantong jas yang dipakai Finn ketika pesta kemarin. Finn lalu menjelaskan jika barang itu bukanlah miliknya, tapi pertengkaran antara ibu dan anak itu pun tetap tak terhindarkan. Earl lalu menghukum anaknya itu dengan melarangnya untuk bertemu lagi dengan keluarga Tuan Osborn termasuk dengan Maya. Mengetahui hal itu, Finn tak ambil diam dan menemui Tuan Osborn untuk menceritakan semuanya bahwa ia tidaklah bersalah. Finn juga meminta kepada Tuan Osborn untuk memberikannya sebuah pekerjaan. Finn pun lalu diangkat sebagai asisten pribadi Tuan Osborn dan kembali menghabiskan banyak waktu bersama kakek tua itu. Bahkan dalam satu kesempatan,
Tuan Osborn secara pribadi mengajak Finn untuk mengikuti sebuah perlombaan balon udara bersamanya. Padahal biasanya kegiatan itu selalu ia lakukan bersama cucu laki-lakinya, yaitu Brace. Tuan Osborn menyampaikan kepada Brace bahwa tahun ini posisinya sementara akan digantikan oleh Finn. Dan ternyata Brace sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Tapi lagi-lagi cucu Tuan Osborn itu memandang Finn dengan tatapan yang tidak biasa. Entah itu sebuah ketertarikan atau malah suatu kecemburuan. Setelah perlombaan yang dimenangkan oleh Tuan Osborn dan Finn itu selesai, Finn pun kemudian pulang dengan berjalan kaki menyusuri sebuah perkebunan di kawasan rumah mereka. Lalu kemudian tragedi memilukan yang akan menimpa Finn pun terjadi. Ketika Finn tengah melintasi sebuah pohon, secara tiba-tiba ada seorang pria bertubuh tegap menyerang Finn dengan membabi buta hingga membuatnya babak belur. Finn yang bertubuh mungil itu tidak berdaya melawan serangan brutal tersebut. Tak sampai di situ saja, pria bertubuh kekar itu pun lalu melucuti celana Finn yang sudah terkulai. Lalu kemudian remaja tampan itu digauli secara sadis. Di tengah ketidaksadarannya, Finn mencoba mengenali pria bertopeng itu. Dan tanpa sengaja, pria bertopeng itu menjatuhkan sebuah korek api yang seolah-olah nantinya korek api itu akan menjadi sebuah petunjuk. Pada keesokan harinya, Finn yang masih merasakan kesakitan tidak berani untuk beranjak dari tempat tidurnya karena masih merasakan trauma. Earl yang belum mengetahui musibah itu kemudian menghampiri Finn dikarenakan hari sudah mulai siang dan Finn harus segera pergi bekerja. Lalu betapa terpukulnya ia ketika melihat kondisi anaknya yang mengalami luka cukup parah di sekujur tubuh, terutama di bagian belakang tubuh Finn. Sembari histeris, Earl lalu menanyakan apa yang telah terjadi kepada anak sematawayangnya itu. Finn pun lalu menceritakan kejadian yang telah menimpanya semalam. Seketika itu Earl langsung menghubungi asisten Tuan Osborn yang merupakan seorang kepala kepolisian untuk mengusut tuntas siapa pelaku yang telah berbuat keji kepada anaknya itu. Beberapa hari setelah Finn baikan dan sudah bisa kembali untuk berjalan, tiba-tiba Maya dan juga Brace datang menjenguk Finn di rumahnya. Mereka memberikan dukungan kepada Finn untuk membantu menemukan siapa pelaku yang telah melukainya itu. Bahkan ketika Finn yang saat itu tengah menikmati udara segar sendirian, Brace tiba-tiba menghampiri Finn dan berkata jika ia juga pernah mengalami kesedihan serupa ketika ayahnya diserang oleh orang tak dikenal di hutan itu. Brace juga meyakini bahwa orang itu adalah orang yang sama yang juga telah menodai Finn. Brace lalu memberikan sebuah pistol sebagai bentuk kepeduliannya kepada Finn untuk sekedar berjaga-jaga. Tentu Finn menerima senjata itu. Sembari berterima kasih, Finn pun kemudian memeluk Brace. Pada malam harinya, Finn yang tengah frustasi akan nasibnya itu, tak disangka justru mencoba untuk melakukan bunuh diri menggunakan pistol pemberian dari Brace. Tapi Finn mengurungkan niatnya itu sebelum ia bisa menemukan pelakunya. Setelah Finn benar-benar pulih, ia akhirnya kembali mengerjakan pekerjaannya bersama Tuan Osborn. Kakek itu akhirnya bisa membuka pikiran Finn dan meyakinkan bahwa dari sebuah keburukan pasti akan datang suatu kebaikan. Saat Finn kembali ke rumah, ternyata di sana ada seorang gadis yang merupakan salah satu pekerja Tuan Osborn yang tengah membersihkan rumahnya. Finn yang melihat gadis itu tengah bersedih lalu menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Rupanya gadis itu bersedih lantaran kekasihnya telah menghamilinya dan enggan untuk bertanggung jawab. Finn yang merasa iba memberikan sebagian uang tabungannya kepada gadis itu, lalu kemudian keduanya berpelukan sembari menangisi nasib malang yang sama-sama menimpa mereka. Sesaat kemudian, sebagai ucapan terima kasih, gadis itu lalu menarik tangan Finn untuk masuk ke dalam kamar. Dan ya, lagi-lagi terjadilah peraduan nikmat di antara kedua remaja itu. Enak banget dah pokoknya jadi orang ganteng mah. Namun tak disangka, Maya tiba-tiba datang dan memergoki perbuatan mereka. Seketika Maya menjadi hancur karena laki-laki yang sangat dicintainya itu telah berbuat sesuatu dengan gadis lain. Dalam sebuah kesempatan, Finn yang sudah benar-benar hancur dihampiri oleh Brace dan kembali memberikan Finn sesuatu. Kali ini ia meminjamkan sebuah jimat yang katanya akan membantu Finn untuk bisa memecahkan masalah. Tapi Finn justru malah mengalami mimpi buruk yang membuatnya kembali berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. About Maya. I got something. Menjelang akhir film, misteri tentang siapa pelaku pemerkosaan yang telah menimpa Finn akhirnya mulai terungkap. Apakah kalian ingat dengan sosok pria yang mengalami gangguan mental di awal film yang suka melukis gambar-gambar aneh di atas batu itu? Ya, secara mengejutkan ternyata laki-laki itu mengetahui apa yang telah menimpa Finn. Karena saat itu, ia ternyata juga berada di tempat kejadian. Laki-laki itu menggambarkan semuanya ke dalam sebuah lukisan. Earl yang saat itu baru pulang dari tempatnya bekerja sontak menjadi kaget melihat apa yang digambarkan laki-laki itu, sembari menanyakan tentang siapa pelaku sebenarnya. Dengan penuh amarah, Earl lalu menuju kediaman Tuan Osborn untuk menceritakan semuanya. Kakek tua itu seolah tak percaya jika pelaku yang sebenarnya adalah satu-satunya pewaris utama keluarga Osborn.
Tak lain dan tak bukan, psikopat itu adalah cucu laki-lakinya, yaitu Brace. Yang bikin miris adalah Tuan Osborn yang tadinya bak malaikat terhadap Earl dan juga Finn, tiba-tiba meminta kepada Earl untuk menutup kasus itu dan merahasiakan tentang keterlibatan Brace semata-mata demi nama baik keluarga Osborn. Finn yang masih belum mengetahui hal itu tetap berhubungan dengan Brace layaknya seorang kakak beradik. Brace terus membujuk Finn untuk segera meninggalkan desa itu demi keamanannya dan memulai kehidupan yang baru di kota lain. Namun Finn tetap bersikukuh sebelum ia bisa menemukan pelakunya, maka ia akan tetap tinggal di sana. Kabar mengenai keterlibatan Brace ternyata membuat kondisi kesehatan Tuan Osborn menjadi drop. Kakek tua itu lalu memanggil Brace untuk menemuinya di kamar. Brace yang saat itu belum mengetahui jika kejahatannya telah terbongkar, berpura-pura baik ketika menghampiri sang kakek. Tanpa basa-basi, Tuan Osborn lalu menanyakan apa tujuan ia melakukan kejahatan itu. Karena Tuan Osborn tidak pernah mendidik keturunannya untuk menjadi seorang predator terhadap remaja laki-laki. Dengan berpura-pura bersedih, Brace menceritakan bahwa ia tak terima jika posisinya tergantikan oleh Finn, dan Brace juga merasa cemburu akan kedekatan kakeknya itu dengan Finn. Lalu secara mengejutkan, Brace kemudian membekap Tuan Osborn menggunakan bantal, hingga kakek tua yang baik hati itu pun meninggal dunia. Lagi-lagi Brace berakting seolah-olah ia terkejut menemukan kakeknya sudah tak bernyawa dan berteriak untuk meminta pertolongan. Wah, benar-benar psycho anak ini. Finn dan ibunya yang mendengar berita tentang kepergian Tuan Osborn seketika saat itu langsung merasa sedih. Dan di tengah keluarga Osborn yang sedang berkabung, Brace justru mengadakan pesta dan malah minum-minum di lantai bawah dan mengajak serta Finn ke sana. Lalu, saat Brace hendak menghisap obat-obatan terlarang, dengan bodohnya ia malah meminta Finn untuk menyalakan api menggunakan korek miliknya. Sontak Finn lalu teringat dengan korek api milik penjahat saat itu yang sama persis dengan milik Brace. Tanpa berlama-lama, Finn kemudian pergi dan mengambil pistol yang saat itu diberikan oleh Brace. Tapi secara tiba-tiba, Brace ternyata sudah mengetahui rencana Finn dan langsung menghajar Finn dari belakang. Finn lalu menodongkan pistol ke arah Brace. Namun sial, pistol yang saat itu ia pegang ternyata telah kehabisan peluru. Keduanya lalu bertarung secara sengit dan syukurlah Brace terkena jebakan beruang seperti yang dulu pernah dialami Finn. Finn tidak menyanyikan hal itu dan menghajar Brace habis-habisan. Ketika Finn hendak menghabisi Brace, namun tiba-tiba Finn mengurungkan niatnya itu. Dan di saat bersamaan, asisten Tuan Osborn yang juga merupakan seorang kepala kepolisian mendatangi mereka lalu meringkus Brace untuk diadili. Di ending film, terlihat Finn dan ibunya hendak pergi meninggalkan rumah yang diberikan oleh Tuan Osborn dan membawa serta mobil yang juga diberikan padanya sebagai ganti rugi. Maya sempat menghampiri Finn dan meminta maaf atas kejahatan yang telah dilakukan oleh kakaknya. Finn lalu pergi meninggalkan Maya beserta seluruh kenangan buruk yang pernah terjadi di desa itu. Dan film pun selesai. Film ini memang memiliki plot yang sedikit lambat dengan narasi yang cukup panjang. Kehadiran bintang-bintang besar di film ini menjadi faktor utama yang membantu dalam pemahaman terhadap setiap karakter yang mereka perankan. Chris Evans juga sukses memerankan sosok antagonis di film ini dengan sangat sempurna. So, bagaimana jika menurut teman-teman? Jika ada kritikan dan juga saran, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar ya. Nama aku Widi. Sampai ketemu di video selanjutnya.